jadi begitu. Bisa diikutin ya. Wadzakaro dan menuturkan siapa al-musannifu, musannif, ada pada hal ini biqaulihi dengan perkataannya beliau, wala yujzi'uhu dan tidak mencukupi kepada si man apa al-hadiyu menyembelih, walau it'amu dan tidak pula memberi makan illa bil harami kecuali dilaksanakan di tanah haram gitu. Yaitu untuk apa? Dam tamatu ya, dia dam nusuk dan dam ihram. Wa qaluma dan sedikit-sedikitnya perkara yujzi'u yang mencukupi itu si ma apa ayyadapa'a yang memberikan itu si man ya al hadiah pada hewan sembelihan itu ila salah satu masakina kepada 3 orang miskin au pukoro atau 3 orang pukoro. Jadi yang kalau nggak bisa nyembelih gimana ya sudah nyembeli apa kasihin tuh sedekah kepada bukan maksudnya bukan begitu ini. Wa koluma yujzi'u. Jadi si dagingnya itu minimal dibagikan kepada 3 orang miskin. Jadi jangan dikasihin semuanya kepada yang yang miskin itu jangan seorang, minimal 3 orang atau 3 orang pokoro ya. Wa yujzi'u dan cukup itu siman wa yujzi'uhu dan mencukupi pada itu siman apa ayat suma puasa siman haitsu sya'a sekiranya dia mau ya berkehendak min haromin di tanah haram au ghairihi atau di luar tanah haram. Nah, kalau puasa boleh di tanah haram atau di luar tanah haram gitu. Kalau puasa gitu misalkan apalagi melanggar gitu kan, melanggar suami istri. Nah, dia 3 hari dipuasa di tanah haram, 7 hari di tanah air. Itu kecuali puasa ya. Tapi kalau menyembelih ya harus dilaksanakan di sana. Wala yajuju dan tidak boleh apa qatlus saydil harami membunuh binatang buruan tanah haram. Walaupun ada itu si man apa ya? Mukrohan yang dipaksa ya. Mukrohan yang dipaksa ala qatlihi untuk membunuhnya. Jadi tidak diperkenankan, tidak boleh membunuh binatang buruan di tanah haram, walaupun ia dipaksa untuk membunuhnya. Misalkan ada orang, ya kamu bunuh tuh kambing. Nah, kalau nggak dibunuh kambing, ntar kamu yang dibunuh. Bisa. Jadi itu juga tidak boleh, gitu ya. Tetap, ya kalau misalkan ini, ya tetap tetap dibunuh gitu misalkan ya. Tapi kena larangan ihram juga. Misalkan kan demi menyelamatkan tuh tadi kan ngomongnya apa tuh? Itu bunuh tuh binatang. Kalau nggak dibunuh binatang itu, kamu yang dibunuh. Misalkan ada begal begitu. Maka bunuh aja tuh binatangnya daripada orangnya yang dibunuh. Lebih berharga orang daripada binatang. Nah, dalam keadaan terpaksa pun namanya dam itu ya tetap aja dam. Artinya apa? Ya dia harus nyembelih kambing, kena. Jadi dalam hal ini dam itu nggak ada lupa, nggak ada tidak tahu, nggak ada dipaksa.
tetap aja dibayarkan. Itu uniknya dam ya. Jadi tetap harus dia dikategorikan sebagai orang yang melanggar. Walau aroma dan seandainya berihram itu siman, summa kemudian apa tuh? Summa kemudian eh junna ya, junna. Junun itu apa? Gila ya. Jadi kalau ada orang yang berihram kemudian gila, pakotala, kemudian si junun itu orang gila itu kemudian membunuh itu siman syaidan kepada hewan buruan. Lam yadmanhu ya, lam yadmanhu. Maka tidak mengganti itu siman hu pada itu syaid. Fil adhar dalam pendapat yang jelas. Jadi, nah gimana kalau gila? Nah kecuali gila gitu. Tadi makan dipaksa atau lupa atau tidak tahu, maka tetap dia dikenakan dam. Tapi kalau orangnya gila, berarti kan hilang akal. Namanya hilang akal. Maka menurut kaul azhar ya, yang lebih jelas, lam yadmanhu maka tidak mengganti itu si manhu kepada syahid. Jadi ya namanya gila mau begitulah. Wayadmanu dan mengganti itu siman asyajarota kepada itu pada pohon al-kabirota yang besar bibakorotin dengan sapi wasogirot wasogirota dan pohon yang kecil bisatin dengan kambing. Jadi kalau nebang pohon tergantung pohonnya. Kalau pohonnya kecil nyembeli sapi, nyembeli kambing. Tapi kalau pohonnya besar itu nyembeli sapi. Kulun setiap masing-masing artinya apa? Kabiroh dan sogiroh masing-masing itu minhuma dari keduanya bisipatin bisipatil udhiyati dengan sifat binatang kurban ya. Jadi gitu, dengan sifat binatang kurban. Baik, sampai sini ada yang ditanyain dulu. Halo? Ya Ustadz. Oh iya, ini siapa nih? Ella Ustadz. Oh, Teh Ela ya. Apa kabar Teh Ela? Alhamdulillah. Sehat Ah, Ustadz. Ustadz kayak Haluk. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Teh Ela? Teh Ela teh sudah haji belum? Masya Allah. Insya Allah Ustadz. Hah? Secepatnya, secepatnya. Amin, amin. Tapi kalau umroh mah udah ya, umroh mah udah. Belum dipanggil Ustadz. Oh, Tahun ini ya, doain, doain. amin. Ya, belum diundang. Belum diundang. Dipanggil tuh kayak mau meninggal. Belum dipanggil sama Allah. Dipanggil Belum di sama Allah. belum diundang. Jadi memang harus ya minta aja kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Gitu kan.
Amin, Silakan Teh Ustadz. Ella, ada yang akan didiskusikan. Jadi kalau semangat belajar manasiknya dulu tuh begini nih Teh Ella nih. Ini salah satu rahasia ya. Iya, tadi gimana tadi? Iya, jadi dulu itu ya dulu kan Pak Soleh tuh yang awal mengawali manasik di DT itu kan Pak Soleh diantaranya. Jadi salah satu bentuk keseriusan kita untuk minta kepada Allah agar diundang ke Baitullah adalah Zikir manasik, dulu. manasik gitu. Jadi mempelajari ilmunya kalau kita antusias gitu kan, itu tanda-tanda tuh akan lebih dekat untuk dipanggilnya. Soalnya apa? Di dalam Al-Qur'an itu kan eh apa walillahi 'alan nasi hijjul Baik. baiti manis tato'a sabila. Hmm. Jadi istitoah itu diantaranya adalah manasik. Jadi Allah memberikan apa ya kesempatan, pertolongan agar dia ikut manasik. Maksudnya apa? Belajar tentang haji. Nah Allah tuh melihat antusiasme hambanya. Nih hambanya nih udah antusias banget gitu kan ketika ada manasik ikut minimal bantu. Jadi kepengen tahu aja gitu tentang ilmu haji, ilmu umroh. Nah itu sebenarnya di antara indikator ya. Masa sih ilmunya udah tahu, Allah membiarkan hambanya untuk tidak berangkat ke tanah suci kan? Nggak mungkin, Allah maha baik. Tapi kalau lihat hambanya ogah-ogahan, dengarnya itu, nah itu masih lama kayaknya tuh. Tapi ini asli beneran begitu tuh. Ah, iya, Ustadz. Iya, jadi walaupun nggak paham, tapi ada keinginan di hati untuk ya Allah, saya tuh pengen gitu ya, nggak apa-apa lah, walaupun belum jelas ya kapan berangkatnya, Engkau yang maha memudahkan. Nah, saat ini kesempatannya, qadarullah, Allah menakdirkan belajar tentang haji, tentang umroh. Ini sebentar lagi ini selesai itu. Nah, ini justru sesuatu yang sebenarnya kesempatan ya. Itu tanda-tanda tuh ya akan diundang. Ini sengaja saya sisakan ya sedikit. Tujuannya apa? Ini kan mau Ramadan ya. Jadi saya Iya, Ustadz. mau doa ya. Ini disisakan sedikit. Ini kan sedikit lagi tuh ya Mm-mm. tentang bab haji umroh. Saya Iya, sengaja agar nanti mudah-mudahan Rabu depan atau apa ada pokoknya tamat bab haji atau umroh itu di bulan Ramadan. Nah setelah itu saya kepengen doa gitu. Mudah-mudahan yang belum berangkat ke tanah suci dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan Ramadan doanya lebih mustajab. Gitu, kita Ela. iya, Ustadz. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Iya. Ada yang Kirain disuruh ditanya? baca, Ustadz. Boleh kalau mau. Tidak, Ustadz. Eh? Belum siap. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Kalau saya sebetulnya Ustadz, ya betul kata Ustadz ya, apa pembahasan bab haji ini belum terlalu terbayang begitu. Jadi kalau ada yang ditanyakannya tuh kayak bingung juga nanyanya gitu Ustadz. Karena Iya, belum iya, terlalu iya. terbayang. Iya, Barangkali yang betul. lain mungkin Ustadz. Iya, betul ya. Memang begitulah. Namanya juga belum melaksanakan. Eh, Insya Allah. Ada yang lain? Silakan. Izin Ustadz, Iya, silakan. mengenai ukuran pohon itu tadi ya Ustadz, itu kan maksudnya sangat relatif gitu ya. Kalau kecil menyembelih kambing, kalau besar menyembelih unta. Nah ukuran besar kecilnya itu seperti apa, Tad?
Ya dikira-kira aja. Itu ya. Ya maksudnya itu kan nggak ada patokan di kitabnya. Hmm. Kalau pohon besar itu kan ya Pohon apa mungkin gitu kan. ya kalau di Mekah itu pasti kan kurma gitu kan, pohon kurma, pohon yang paling besar di Mekah apa sih? Emang ada beringin nggak ada ya? Nggak Mungkin ada di mungkin kurma. ya Pohon di Soekarno Ustaz, ada di Mekah sekarang. pohon apa? Pohon Soekarno. Oh itu mau kecil sekarang. Oh itu kecil. Pada sudah Iya, besar-besar. iya. Jadi ya indikator besarnya ukurannya adalah Mekah ya. Kalau di kita ada beringin, ada karena ini kan pelanggarannya di Mekah, berarti ukurannya pohon besar yang ada di Mekah. Jadi kalau nebang pohon kurma itu sapi tuh atau unta. Tapi kalau nebang pohon Soekarno itu kambing itu. Ada kecil-kecil Soekarno. Ya, siap-siap. Syukuran Ustaz. Gitu. Iya. Tadi sampai mana ya tadi itu? Lupa. Sampai apa ya tadi? Walaya juju ya. Sampai udhiyah ya. Disifati udhiyah ya. Dikit lagi ya. Walaya juju dan tidak boleh aidon juga apa un ya. Memotong walaqol'u nabatil haram. Dan tidak qol'u itu apa mencabut tumbuh-tumbuhan ya. Nabat tuh tumbuh-tumbuhan al-haram di tanah haram. Jadi memotong, mencabut berarti ini terkait dengan apa? Ranting gitu kan. Atau mencabut akar. Aladzila yang yastambituhu yang tidak menumbuhkan itu kepada itu apa pohon itu siapa annasu manusia. Jadi rumput dicabutan itu kan nggak ada kerjaan lagi ihram. Bayum itu tapi tumbuh itu si pohon ya nabat itu binapsihi dengan sendirinya ya. Gitu ya jadi nggak boleh amal hasyisu adapun apa rumput alia isu yang kering alba isu ya yang kering paya juju maka boleh apa kotuhu memotong itu rumput kering memotong walaqauhu dan tidak boleh mencabutnya. Jadi kalau rumputnya kering hanya boleh dipotong aja, tapi dicabut nggak boleh. Wala muhillu dan adapun yang halal ya. Wal muhillu bidomil mim dengan domah mim al halalu halal ya orang halal wal muhrim dan orang yang ihram bidzalika dalam hal itu. Al hukmi eh, rupanya hukum asabiki yang telah lalu sawaun eh, sama ya. Jadi memang yang kering itu tidak termasuk hal yang dikenakan dam ya. Misalkan apa? Ada ranting kering gitu kan, terus kadupak gitu sampai lepas, maka itu nggak apa-apa, dia tidak dikenain dam. Tapi kalau dicabut dia kena dam. Jadi itu jadi halal bagi yang ihram memotong rumput atau ranting yang kering, nggak apa-apa. Asal jangan dicabut, itu kata penjelasan dalam Fathul Qoribnya begitu. Begitu Teh Ela atau yang lainnya, silakan.
Halo? Ini jam berapa ini? 16.47 Ustaz. Oh iya iya. Ah, baik, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada saya cukup sekian. Karena mohon izin saya lagi di jalan nih. Nanti insya Allah Ramadan kita akan doa secara khusus. Mudah-mudahan Allah kabulkan yang ingin berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, baik umroh ataupun haji, Allah mudahkan perjalanannya. Insya Allah ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kedua sebenarnya gini, jadi oh, kalau kita punya keinginan itu kaitkan dengan orang tua, ya. Alhamdulillah bersyukur bagi orang tuanya yang masih ada. Artinya ini kesempatan agar Allah memudahkan kita. Karena memang ada hadisnya secara khusus. Kalau kita masih punya orang tua yang masih ada gitu, udah sepuh, ini kesempatan agar memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam surga. Jadi misalkan begini ya, ya Allah kalau saya punya uang gitu ya, saya pengen berangkat haji umroh dengan orang tua saya. Seandainya uangnya hanya untuk satu orang, maka saya ingin memprioritaskan orang tua saya. Begitu tuh. Jadi ceritanya dulu tuh saya ada yang ngasih umroh ya, uang. Ustaz, mau berangkat umroh nggak? Ya mau sih Pak. Ya boleh dah. Nih kasih uangnya. Kasih tuh uangnya, transfer. Waktu itu berapa ya? 17 juta tuh, masih 17 juta tuh. Wah, di transfer aja, transfer. Dari transfer, saya mikir ya, saya ya masih masih muda lah waktu itu. Sementara ibu saya udah pengen banget, belum pernah berangkat juga. Nah, saya izin ke yang ngasihnya itu tuh. Pak, boleh nggak uang yang ditransfer itu saya kasihin ke orang tua aja dah. Maksudnya, ya saya kan masih muda, masih ya insya Allah lah kesempatan masih banyak. Sementara orang tua yang sudah sepuh gitu kan, belum tentu kan. Walaupun panjang umur belum tentu sehat. Boleh nggak ini uangnya dikasihin ke orang tua aja supaya umrohnya? Ya terserah aja jawabnya gitu. Kalau pengen berangkat, memberangkatkan ibu ya boleh aja silahkan nggak apa-apa, udah nggak masalah. Ya udah, nggak usah datang tuh ke ibu, Ma mau umroh nggak? Oh, yang bener nih. Iya seneng banget tuh pokoknya. Wah doanya itu keluar tanpa henti itu. Dan memang ibu saya mendoakan saya luar biasa ya, siang malam. Apalagi dikasih itu umroh senengnya luar biasa. Olahraga pokoknya disiapin. Akhirnya berangkat juga tuh. Berangkat. Daftarin berangkat. Nah ternyata pada saat mau berangkat itu saya juga ada yang memberangkatkan juga gitu. Jadi akhirnya apa? Ibu saya berangkat gitu. Itu doanya orang tua luar biasa. Yang tadinya jatah untuk satu orang, akhirnya tetap aja saya juga tetap berangkat. Ibu saya juga tetap berangkat. Sejak saat itu entah ada hubungannya atau tidak, ya alhamdulillah Allah mudahkan untuk berangkat ke sana. Begitu tuh hebatnya doa orang tua itu lebih lebih tajam
doa orang tua untuk anaknya ya daripada doanya para wali. Begitu kata siapa? Habib Lutfi ya begitu. Begitu Teh Ela dan yang lainnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup sekian. Waktu sudah menunjukkan jam 16.53. Yang benarnya pasti dari Allah, yang salah pasti dari saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Walaupun minkum. Silakan yang mau screenshot dulu ya. Screenshot Ya, aja. ya screenshot dulu. Ini laporan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. semuanya.